Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Divya Anggraini, Muhammad Rizal Falevi, Algoritma Dwi Febri Fatiakan, Novita Yunda Fajriyah. Toko Helm Alvin adalah sebuah toko helm yang didirikan oleh Pak Abdullah pada tahun 2013 dan terletak di Jalan Jawa, Jember. Toko ini menyediakan beberapa perlengkapan berkendara seperti berbagai jenis dan merek helm, kaca helm, dan lain-lain. Pelanggan yang datang ke toko helm ini dapat memilih dari berbagai pilihan helm yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data yang kelompok kami lakukan. Dalam proses pengumpulan data, kelompok kami telah memilih dan mengimplementasikan teknik wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Melalui teknik wawancara, kami dapat berkomunikasi langsung dengan narasumber dan mendapatkan pandangan secara langsung. Sementara itu, dengan teknik observasi, kami dapat memperoleh data dengan cara yang lebih objektif dan langsung melalui pengamatan langsung terhadap keadaan di toko. Next. Untuk yang pertama adalah teknik wawancara. Berikut adalah pertanyaan dan hasil wawancara yang telah dilakukan kelompok kami dengan pemilik toko. Pertanyaan pertama, apa harapan Anda jika toko helm memiliki aplikasi kasir? Pemilik toko berharap aplikasi kasir dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola transaksi pembelian dan penjualan helm di toko helm. Selain itu, aplikasi kasir juga diharapkan dapat membantu pemilik dalam mengatur stok toko helm secara lebih efektif. Pertanyaan kedua, apa kekurangan sistem pembelian, pengelolaan stok, dan penjualan yang Anda alami sekarang? Saat ini, sistem pembelian, pengelolaan stok, dan penjualan masih dilakukan secara manual. Hal ini sering menimbulkan kesalahan dan memakan waktu yang lama. Pemilik toko berharap aplikasi kasir dapat membantu mengatasi kekurangan tersebut dengan mengotomatisasi proses-proses tersebut dan membuatnya lebih efisien. Pertanyaan ketiga, apa fitur-fitur yang paling penting yang harus dimiliki oleh aplikasi kasir untuk toko helm Anda? Apakah ada fitur tambahan yang diinginkan? Fitur-fitur yang paling penting adalah kemampuan untuk memantau stok produk, membuat laporan penjualan, dan memproses pembayaran secara cepat dan mudah. Selain itu, pemilik toko juga berharap ada fitur untuk melihat kedisiplinan karyawan. Boleh di next? Selanjutnya adalah pertanyaan keempat, bagaimana sistem pengelolaan stok yang Anda miliki sekarang? Apakah Anda berharap aplikasi kasir dapat membantu mengelola stok produk secara lebih efektif dan efisien? Saat ini sistem pengelolaan stok masih dilakukan secara manual dan memakan waktu yang lama. Pemilik toko berharap aplikasi kasir dapat membantu mengelola stok produk secara lebih efektif dan efisien dengan memberikan notifikasi ketika stok produk sudah hampir habis dan memantau pergerakan stok produk dengan lebih akurat. Dan yang kelima, pertanyaan terakhir, bagaimana Anda mengatur pembayaran saat penjualan helm? Apakah Anda berharap aplikasi kasir dapat membantu meningkatkan proses pembayaran sehingga lebih cepat dan mudah? Saat ini, pembayaran masih dilakukan secara manual dengan menggunakan uang tunai. Pemilik toko berharap aplikasi kasir dapat membantu meningkatkan proses pembayaran dengan menyediakan berbagai pilihan pembayaran, seperti menggunakan kartu kredit atau dompet digital. Selain itu, pemilik toko juga berharap aplikasi kasir dapat menghitung total harga pembayaran dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai teknik observasi. Teknik observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung situasi atau objek yang diteliti. Dalam konteks pengembangan aplikasi kasir untuk toko helm, teknik observasi dapat dilakukan untuk mengamati bagaimana proses penjualan, pencatatan stok,
dan lapor penjualan dilakukan di toko helm yang belum memiliki sistem langsung ke toko helm dan memperhatikan bagaimana karyawan melayani pelanggan, bagaimana proses transaksi dilakukan, dan bagaimana pencatatan penjualan dilakukan. Kelompok kami juga mengamati bagaimana proses pengaturan stok dilakukan, apakah masih dilakukan secara manual atau sudah ada sistem pengelolaan stok yang terintegrasi dengan sistem kasir. Dalam hal ini, teknik observasi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana proses bisnis di toko helm tersebut dilakukan, termasuk menemukan masalah yang mungkin terjadi saat melakukan transaksi penjualan dan pengaturan stok secara manual. Dengan memahami masalah ini, kelompok kami dapat membuat aplikasi kasir yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan efisiensi dalam bisnis toko helm. Selanjutnya, berikut adalah hasil dokumentasi pengumpulan data saat melakukan wawancara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Analisis kebutuhan. Dalam melakukan analisis kebutuhan, terdapat dua jenis kebutuhan, yaitu fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berisi proses-proses atau layanan yang disediakan oleh sistem. Kebutuhan fungsional pada aplikasi kami mencakup kemampuan pemilik dan karyawan untuk melakukan login, pemilik dapat mengakses laporan penjualan, pemilik dapat menambahkan produk dan mengupdate produk, karyawan dapat melakukan transaksi penjualan. Selain itu, pemilik dapat melihat daftar karyawan yang bekerja di toko helm, pemilik dapat melihat daftar semua supplier yang telah bekerja sama dengan toko helm, pemilik dapat mengakses informasi profil akunnya, dan dapat mengubah username dan password-nya sesuai kebutuhan. Karyawan dapat mencak struk pembayaran untuk pelanggan. Karyawan dapat melihat jumlah produk yang tersedia. Karyawan dapat membuat akun disertai pengisian formulir dan pembuatan password. Sedangkan kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Di sisi lain, kebutuhan non-fungsional meliputi sistem dapat memastikan bahwa data terlindung dari akses yang tidak berwenang, sistem memiliki tampilan atau antarmuka yang mudah dipahami, dan proses membuka sebuah aplikasi data sampai sistem mengeluarkan atau menampilkan data tersebut berlangsung tidak lebih dari 10 detik. Untuk topik berikutnya akan dijelaskan teman saya. Berikutnya yaitu alur SI. Dalam alur SI ini terdapat dua tabel, yaitu yang pertama antara tabel supplier dengan pemilik. Pemilik akan melakukan start, lalu melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, supplier akan menerima pesanan. Setelah menerima pesanan, supplier akan melakukan penyimpanan, akan melakukan penyiapan. Setelah melakukan penyiapan, supplier akan melakukan pengiriman. Setelah barang terkirim kepada pemilik, maka pemilik akan mendapatkan nota. Setelah nota, pemilik akan menginputkan pembelian dan stok barang. Lalu tabel berikutnya, yaitu terdapat pembeli, kasir, dan pemilik. Untuk mengawalinya, pembeli akan membeli helm, lalu menyerahkan helm dan membayar helm. Saat itu, kasir akan menerima uang dari pembeli. Setelah uang diterima, kasir akan melakukan input data penjualan, lalu mengecek diskon dan kembalian. Setelah itu, kasir akan melakukan input data penjualan. Setelah menginputkan data penjualan, kasir akan memberikan laporan penjualan kepada pemilik. Setelah itu, kasir akan membuatkan nota kepada pembeli. Setelah nota diterima
oleh pembeli akan menerima nota kembalian atau helm. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. DFD, Data Flow Diagram. Dalam DFD kami, pada tahap awal, pemilik dan karyawan memasukkan username dan password. Kemudian, sistem olah data petugas menyimpan data dari pemilik dan karyawan untuk memudahkan pemilik dan karyawan saat masuk ke aplikasi. Selanjutnya, pemilik akan mengakses semua data tersebut ke sistem olah data petugas. Kemudian, pemilik dapat memasukkan atau mengupdate data produk ke sistem olah data produk. Berikutnya, sistem olah data produk akan menyimpan ke database produk, kategori, merek, dan supplier untuk memudahkan dalam proses transaksi penjualan. Ketika karyawan melayani pelanggan, karyawan dapat mengecek data produk ke sistem olah data produk dengan cari kategori, kemudian sistem olah data produk akan merespon dengan memberikan data produk, merek, dan kategori. Kemudian, ketika karyawan melakukan transaksi penjualan, semua data penjualan akan dikelola sistem olah data transaksi yang memasukkan ke database item transaksi dan transaksi penjualan. Diolah data transaksi akan mengambil data dari database item transaksi, transaksi penjualan, karyawan, hingga produk untuk menghasilkan laporan. Laporan yang telah jadi akan dapat dilihat oleh pemilik. Untuk topik berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini adalah tampilan UML use case yang kita buat. Pemilik memiliki akses ke laporan penjualan cek, relasi karyawan dan supplier, laporan pembelian, update produk, update personal, dan cek produk. Dan sebelum mengaksesnya, kita harus login terlebih dahulu. Dan karyawan hanya bisa mengakses update personal, cek produk, update penjualan, dan tentunya harus login terlebih dahulu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu UML Activity Diagram. Dalam activity diagram ini terdapat dua tabel, yaitu yang pertama antara tabel karyawan dengan sistem respon. Karyawan akan melakukan start dengan memilih menu karyawan, lalu sistem respon akan menampilkan form login atau sign up. Lalu karyawan akan memilih sign up dengan memasukkan nama, email, membuat password, konfirmasi password, dan mengeklik tombol save. Setelah menyimpan data, maka karyawan akan login dan memasukkan username dan password. Lalu sistem akan menampilkan dashboard karyawan. Setelah itu, karyawan bisa memilih menu produk. Saat karyawan memilih menu produk, maka sistem respon akan menampilkan menu produk. Saat karyawan memilih menu penjualan, maka sistem respon akan menampilkan form data penjualan. Saat karyawan memilih jenis pengelolaan data, yang di dalamnya ada tambahan kuantiti produk dengan memasukkan data produk dan data yang disimpan, lalu yang satunya melakukan transaksi penjualan, memasukkan informasi produk, dan mengeklik cetak struk. Setelah melakukannya, maka sistem respon akan memproses transaksi penjualan. Setelah struk tercetak, maka sistem akan mencetak struk. Tabel berikutnya, yaitu antara pemilik dengan sistem respon. Pemilih akan melakukan start dengan memilih menu pemilih. Lalu sistem respon akan menampilkan form login. Lalu pemilih akan mengeklik tombol login, lalu memasukkan username dan password yang telah tersediakan. Lalu sistem respon akan masuk ke dashboard pemilih. Setelah itu,
Pemilih bisa memilih menu profil. Saat memilih menu profil, maka sistem respon akan menampilkan menu profil. Saat memilih menu profil, maka pemilik bisa mengubah profilnya dengan memasukkan username dan password, lalu mengeklik tombol ubah. Lalu sistem respon akan menampilkan update personal. Lalu pemilih akan memasukkan nama, username, password, konfirmasi password, dan mengeklik tombol save. Setelah tersimpan, maka sistem respon akan kembali masuk ke dashboard pemilik. Lalu pemilik bisa memilih menu laporan. Sistem respon akan menampilkan form data laporan, grafik keuntungan, penghasilan bersih dan kotor, dan produk yang diminati. Selain itu, pemilik juga bisa memilih menu produk. Sistem respon akan menampilkan form data produk dan laporan pengelolaan jika produk hampir habis. Lalu pemilik juga bisa memilih menu relasi. Saat pemilik memilih menu relasi, maka sistem respon menampilkan relasi karyawan supplier. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu jenis diagram yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara objek dalam sistem yang dijalankan pada waktu tertentu. Pada aplikasi kasir toko helm, kasir melakukan login ke halaman login. Di halaman login, kasir memasukkan username dan password. Secara otomatis diolah database, jika benar akan muncul notifikasi berhasil login dan masuk ke tampilan UI. Di bagian UI transaksi, kasir melakukan penjualan dengan memasukkan input produk dan verifikasi data apakah produk tersebut ada. Jika ada, akan melakukan penjualan dan mencetak struk yang terhubung dengan mesin struk. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kelas diagram. Di dalam kelas diagram aplikasi kelompok kami terdapat 8 tabel, mulai tabel supplier, kategori, merek, produk, detail produk, pesanan, karyawan, dan pemilik. Pada tabel supplier, terdapat beberapa field, antara lain supplier ID dengan tipe data varchar, nama supplier dengan tipe data varchar, alamat supplier dengan tipe data varchar, serta telepon supplier bertipe data varchar. Di dalam tabel supplier juga terdapat metode insert data, yang berarti data-data tersebut bisa ditambahkan pada tabel supplier. Update data. Pada metode update data, berarti tabel supplier bisa diupdate data-datanya. Selanjutnya yaitu delete data, yang berarti tabel supplier dapat di-delete data-datanya. Selanjutnya, tabel kategori. Di dalam tabel kategori terdapat kategori ID dengan tipe data varchar, nama kategori dengan tipe data varchar. Di dalam tabel kategori terdapat metode insert data, update data, dan delete data. Tabel merek. Di dalam tabel merek terdapat field dengan merek ID dengan tipe data varchar, nama merek dengan tipe data varchar. Metodenya sama dengan tabel kategori. Tabel produk. Tabel produk, di dalam tabel produk terdapat beberapa field. Fieldnya antara lain produk ID dengan tipe data varchar, nama produk dengan tipe data varchar, stroke produk dengan tipe data integer, harga beli dengan tipe data integer, harga jual dengan tipe data integer, supplier ID dengan tipe data varchar, kategori ID dengan tipe data varchar, dan merek ID bertipe data varchar. Di sini dengan tabel produk dengan metode insert data, delete data, dan update data. Selanjutnya, detail pesanan. Di dalam detail pesanan terdapat beberapa field.
Di dalam detail pesanan, terdapat detail pesanan ID dengan tipe data varchar, jumlah nama pesanan dengan tipe data integer, pesanan ID dengan tipe data integer, dan produk ID dengan tipe data varchar. Dengan metode insert data, delete data, dan update data. Selanjutnya, tabel pesanan. Di dalam tabel pesanan terdapat pesanan ID dengan tipe data integer, tanggal pesanan dengan tipe data integer, karyawan ID dengan tipe data varchar, dan pemilik ID dengan tipe data varchar. Di dalam tabel pesanan terdapat metode insert data, delete data, update data. Selanjutnya, tabel karyawan. Di dalam tabel karyawan terdapat beberapa field, diantaranya karyawan ID dengan tipe data varchar, nama karyawan dengan tipe data varchar, alamat karyawan dengan tipe data varchar, telepon karyawan dengan tipe data varchar, username karyawan dengan tipe data varchar, dan password karyawan dengan tipe data varchar. Di sini juga sama, metodenya yang digunakan yaitu insert data, update data, dan delete data. Selanjutnya, tabel pemilik. Di dalam tabel pemilik terdapat beberapa field, diantaranya pemilik ID dengan tipe data varchar, nama pemilik dengan tipe data varchar, username pemilik dengan tipe data varchar, dan password dengan tipe data varchar. Di sini, pada tabel pemilik hanya terdapat dua metode, yaitu insert data dan update data. Dalam tabel-tabel tersebut memiliki kardinalitas yang saling berhubungan, yaitu dari supplier ke produk, yaitu one to many, kategori dengan produk, yaitu one to many, dan merek ke produk, yaitu one to many. Sedangkan produk dengan detail pesanan, yaitu one to many. Sedangkan detail pesanan dengan pesanan, yaitu many to one. Pesanan dengan karyawan, yaitu many to one. Dan pesanan dan pemilik, yaitu many to one. Untuk topik berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang berikutnya adalah database. Database aplikasi kasir toko helm merupakan tempat penyimpanan data yang digunakan oleh aplikasi untuk mengelola informasi. Beberapa tabel yang ada di dalam database aplikasi kasir toko helm antara lain supplier, produk, merek, kategori, detail pesanan, pemilik, dan karyawan. Masing-masing dari entitas di atas memiliki hubungan atau relationship. Relationship yang terjadi antara lain, yang pertama adalah relationship antara entitas supplier dan produk, adalah menyuplai. Kardinalitas yang terjadi adalah one to many, yang artinya setiap supplier dapat menyuplai banyak produk, sementara setiap produk hanya dapat disuplai oleh satu supplier. Relasi yang kedua adalah relationship antara entitas produk dan kategori, adalah memiliki. Kardinalitas yang terjadi adalah many to one, yang artinya banyak produk dapat termasuk dalam satu kategori, sedangkan satu kategori dapat memiliki banyak produk. Relasi yang ketiga adalah relationship antara entitas produk dan merek, adalah memiliki. Kardinalitas yang terjadi adalah many to one, yang artinya di mana banyak produk dapat berasal dari satu merek, sedangkan satu merek dapat memiliki banyak produk. Relationship yang keempat adalah entitas produk dengan detail pesanan adalah memiliki. Kardinalitas yang terjadi adalah one to many, yang artinya setiap produk dapat memiliki banyak detail pesanan, sementara setiap detail pesanan hanya memiliki satu produk. Relationship yang kelima adalah relationship antara entitas detail pesanan dengan pesanan, adalah memiliki. Kardinalitas yang terjadi adalah many to one, yang artinya di mana banyak detail pesanan berasal dari pesanan, sedangkan satu pesanan dapat memiliki banyak detail pesanan. Relationship yang keenam adalah relationship antara entitas karyawan dengan pesanan, adalah memiliki. Kardinalitas yang terjadi adalah one to many, yang artinya satu karyawan dapat memiliki banyak pesanan, tetapi satu pesanan hanya dapat memiliki oleh satu karyawan. Dan relationship yang terakhir adalah entitas pesanan dengan pemilik, adalah melaporkan.
Kardinalitas yang terjadi adalah one to many, yang artinya satu pemilik dapat memiliki banyak pesanan, tetapi satu pesanan hanya dapat dimiliki oleh satu pemilik. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini merupakan contoh storyboard yang telah kami lakukan. Storyboard ini merupakan prototipe kasar. Next. Mohon izin untuk share screen. Ini merupakan contoh dari prototipe yang telah kami lakukan. Pada halaman pertama, terdapat logo, yaitu dengan logo Alvin Helm. Di sini juga terdapat tombol button, yaitu yang bertuliskan welcome. Ketika diklik, akan masuk ke tampilan seperti berikut, yaitu ke pemilik dan karyawan. Di sini saya akan mempresentasikan pada bagian pemilik. Ketika pada tombol pemilik diklik, secara otomatis akan masuk ke bagian login. Nah, di bagian pemilik ini kita memasukkan username dulu dan password. Habis itu kita pencet login. Pemilik pencet login. Nah, di tampilan dashboard pemilik seperti ini. Dashboard pemilik tampilannya seperti ini, menampilkan data, laporan, dan produk hanya sebagian. Lalu kita lanjut klik profil. Tampilan profilnya seperti ini. Jika pemilik ingin mengganti username, bisa klik ubah lalu akan ke tampilan update personal. Pemilik bisa mengganti nama username dan dilanjutkan dengan password dan confirm password. Lalu jika sudah selesai, kita klik save. Selanjutnya kita klik button laporan. Di laporan tampilannya seperti ini. Show and trace ini untuk menampilkan data yang diinginkan, dan di sebelah kanan ini terdapat tampilan pencarian untuk mencari data yang ingin dilihat. Selanjutnya di bawah ada button preview next, ini untuk mencari data sesuai dengan tabel. Contoh produk nomor 12, kita next sampai ke produk 12, dan di bawahnya pemilik bisa mengisi penghasilan bersih, produk diminati, dan penghasilan kotor. Di sebelahnya ada grafik keterangan produk. Lalu kita klik produk. Di tampilan produk ini ada show entries juga untuk menampilkan data yang diinginkan. Dan di sebelah kanan ini terdapat tampilan pencarian untuk mencari data yang ingin dilihat, dan di sebelah kanannya juga pemilik bisa menambah data produk. Selanjutnya di bawah ada button preview next. Ini untuk mencari data sesuai dengan tabel sama seperti yang ada di tampilan laporan. Dan di sebelah kiri juga terdapat tulisan produk hampir sama. Tulisan produk hampir. Dan di sebelah kiri juga terdapat tulisan produk hampir habis. Ini jika produk hampir habis akan ada tulisan seperti itu. Selanjutnya kita klik button relasi. Di tampilan relasi ini pemilik bisa mengakses punya karyawan dan supplier. Kita klik karyawan terlebih dahulu. Tampilan hampir sama seperti produk dan laporan, juga ada show entries, dan juga pencarian dan preview next. Lalu kita klik back untuk masuk ke tampilan supplier. Lalu kita klik masuk ke supplier. Di supplier juga hampir sama seperti produk dan laporan, juga ada show entries dan juga pencarian dan preview next. Di bawahnya ada tabel pemilik bisa memasukkan data tersebut, dan selanjutnya kita klik logout berada di bawah kiri.
Nah, tampilannya akan seperti ini. Apakah Anda yakin keluar? Jika kita tidak ingin keluar, kita klik batalkan. Pemilik ingin keluar, kita klik OK. Selanjutnya ke tampilan menu karyawan dan dijelaskan oleh teman saya. Pada menu karyawan, pada halaman pertama, kita akan klik tombol welcome. Di sini terdapat, kita akan diarahkan ke bagian pemilik dan karyawan. Di sini kita akan memilih tombol karyawan. Jika memilih karyawan, maka akan diarahkan ke menu login. Di bagian login terdapat button login dan setup. Setup berfungsi ketika karyawan belum memiliki akun di aplikasi penjualan ini. Di sini saya akan menekan tombol setup dan langsung diarahkan ke menu setup. Pada menu setup terdapat beberapa kolom inputan seperti nama lengkap, username, create password, dan konfirmasi password yang berfungsi untuk memastikan bahwa password yang telah dibuat sesuai dengan keinginan user. Kemudian terdapat tombol cancel dan tombol confirm. Tombol cancel berfungsi untuk membatalkan dalam pembuatan akun user. Di samping itu, tombol confirm berfungsi untuk menyetujui pembuatan akun. Di sini kita tekan tombol confirm dan kemudian kembali ke menu login dan memasukkan username dan password yang telah kita buat pada menu setup. Kemudian tekan login untuk masuk ke bagian dashboard. Pada menu dashboard terdapat tabel produk dan tabel penjualan yang telah dijual karyawan. Pada tabel produk menampilkan nama produk, kategori, dan jumlah produk yang tersedia. Selanjutnya kita beralih ke menu profil. Kita tekan tombol profil yang menampilkan nama karyawan, username, dan password karyawan. Jika karyawan ingin mengubah data pada menu profil, karyawan dapat menekan tombol update dan akan diarahkan pada bagian update personal. Di sini, karyawan dapat mengubah mulai dari nama, username, dan password. Ketika setuju untuk diubah, karyawan menekan tombol save. Jika ingin membatalkan perubahan, menekan tombol back dan akan kembali ke menu profil. Selanjutnya, kita ke menu produk. Pada menu produk terdapat tabel produk yang nantinya akan berisi semua data produk mulai dari nama produk, supplier produk, merek, kategori, dan jumlah produk. Pada show entries berfungsi untuk menampilkan data produk, misalnya show 50 entries. Nanti akan menampilkan data berjumlah 50 data. Jika ingin melihat data yang lebih dari 50, kita bisa menekan tombol next. Di sini juga mendapatkan pengingat jika produk hampir habis. Pengingat ini akan mengingatkan jika produk kurang dari 3 buah. Di sini juga terdapat pencarian yang memudahkan dalam pencarian sebuah produk. Selanjutnya, menu penjualan. Yang berfungsi karyawan dalam menyetak struk, memperbarui data penjualan, dan mempermudah dalam transaksi. Pada menu ini terdapat input kode produk, nama produk, harga, quantity, dan subtotal, serta tombol stok berfungsi untuk melihat jumlah stok yang tersedia. Tombol tambah berfungsi menambahkan produk setiap item, dan untuk menghapus data yang telah diinputkan dapat dilakukan dengan menekan tombol silang. Dan untuk mencetak struk dapat menekan tombol cetak struk. Selanjutnya, tombol logout. Tombol logout berfungsi untuk keluar dari akun pengguna. Ketika ditekan, tombol tersebut akan muncul confirm apakah ingin meninggalkan akun tersebut atau tidak. Jika ingin meninggalkan, tekan OK. Jika tidak, tekan batalkan. Dan akan kembali ke menu halaman login. Dan untuk topik berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang terakhir adalah client validate. Client validate adalah validasi atau feedback yang diberikan klien kepada tim. Kesimpulan yang kami dapatkan dari validasi yang diberikan klien adalah pemilik toko merasa sesuai dengan hasil dari pembuatan aplikasi kasir toko helm. Warna aplikasi yang dipilih sesuai di mata. Selain itu, tampilan aplikasi yang dirancang mudah digunakan, sehingga ke depannya pemilik toko tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya.
Fitur yang ada di dalam aplikasi juga akan sangat membantu pemilik dalam mengelola toko helm dengan lebih efisien. Secara keseluruhan, aplikasi ini memang dirancang untuk memudahkan pengguna dan pemilik toko. Pemilik toko akan merasa terbantu dengan adanya fitur-fitur yang ada di dalamnya. Pemilik toko juga merasa puas dengan hasil yang diberikan. Next. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.